Saudara-saudara mahasiswa, selamat berjumpa dengan saya, dosen guru bahasa Indonesia yang bernama Ibu Sudarmi. Di semester 4 ini akan ada mata kuliah bahasa Indonesia sebanyak 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang mengapa kita masih belajar bahasa Indonesia. Sedangkan kita sudah belajar dari SD, SMP, SMA, dan justru sekarang masih saja suruh belajar bahasa Indonesia. Materi pokok pada pertemuan pertama yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Antara lain, kita akan belajar tentang sejarah dan sumber atau cikal bakal bahasa Indonesia, terus kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagai gambaran ke depan, apa saja yang akan saya sampaikan untuk 16 kali pertemuan ke depan. Pertemuan kedua, kita akan membahas tentang ejaan. Materinya, sejarah ejaan di Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pertemuan ketiga, kita membahas tentang ragam bahasa Indonesia, yaitu pengertian ragam bahasa, ragam lisan dan ragam tulisan, ragam bahasa baku, ragam bahasa tidak baku, ragam sosial, dan ragam fungsional. Untuk pertemuan keempat dan kelima, kita akan membahas tentang kata atau diksi. Apa saja isinya? Yaitu tentang pengertian kata dan diksi, terus alasan kata-kata yang harus dipilih, berikutnya makna kata, denotasi dan konotasi, terus makna umum dan makna khusus, sinonim, beberapa kesalahan dalam pembentukan kata. Pertemuan keenam, kita membahas tentang kalimat. Isinya pengertian kalimat, pola kalimat dalam bahasa Indonesia, jenis kalimat, dan kalimat efektif. Pertemuan ketujuh, ada kemungkinan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-8 dan ke-9, kita membahas tentang paragraf. Isinya pengertian dan karakteristik paragraf, paragraf deduktif dan induktif. Berikutnya jenis-jenis paragraf menurut teknik pemaparannya. Untuk pertemuan ke-10, menulis surat resmi. Isinya arti dan fungsi surat resmi dan teknik penulisan surat resmi. Pertemuan ke-11, menulis kreatif. Isinya menulis kreatif fiksi, menulis kreatif non-fiksi, dan mengapresiasi karya sastra. Untuk pertemuan ke-12, 13, 14, dan 16, kita akan masuk menulis karangan atau karya ilmiah. Isinya pengertian, ciri, dan jenis karangan atau karya ilmiah, teknik penulisan karangan atau karya ilmiah, dan mempresentasikan karangan atau karya ilmiah. Baiklah, sekarang kita masuk di pertemuan pertama mata kuliah bahasa Indonesia. Nanti kita akan membahas tentang sejarah dan sumber atau cikal bakal bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi pokok, kita wajib tahu pengantar pengajaran bahasa Indonesia. Mengapa dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun kita harus belajar bahasa Indonesia lagi. Mahasiswa wajib tahu mengapa di perguruan tinggi masih belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, untuk meningkatkan rasa cinta, kesetiaan, dan loyalitas terhadap bahasa Indonesia. Tujuan yang kedua adalah untuk penilaian karya ilmiah. Karena mahasiswa dituntut untuk terampil menulis karya ilmiah, seperti menulis proposal, artikel, dan juga tugas akhir. Yang ketiga, dimulai dari penggunaan Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PWB, menulis kalimat yang efektif, memilih kosakata yang tepat, menyusun paragraf dengan tepat. Selain itu,
bagaimana sistematika karangan ilmiah yang baik dan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tujuan yang keempat adalah pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi juga bertujuan untuk melatih mahasiswa agar mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai forum, seperti forum ilmiah, semi ilmiah. Jadi, saudara-saudara mahasiswa dituntut untuk mampu menulis karya ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta mampu berkomunikasi dalam forum ilmiah dan semi ilmiah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekarang kita masuk belajar tentang sejarah bahasa Indonesia. Berbicara sejarah bahasa Indonesia, kita tidak bisa melepaskan dari sejarah pergerakan nasional, karena sejarah bahasa Indonesia merupakan bagian dari sejarah pergerakan nasional. Kita ingat dalam pergerakan nasional, di awal abad 20 itu sudah banyak pemuda-pemuda kita yang mengenyam pendidikan, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka telah memperdulikan ini, merasa terpanggil untuk memikirkan kondisi kita yang ketika itu sedang dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, mereka inilah nanti yang akan mendirikan organisasi pemuda pada tahun 1908. Berdirilah organisasi Budi Utomo yang menaungi beberapa organisasi pergerakan pemuda saat itu. Nah, untuk kelanjutan dari organisasi ini, mereka berupaya bagaimana membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Namun, ketika mereka bersatu untuk memikirkan kondisi itu, mereka dihambat oleh persoalan bahasa. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa bahasa daerah yang ada di Indonesia banyak sekali bahasa. Tentunya, berkomunikasi antara berbagai daerah atau etnis ini tidak bisa dilakukan karena perbedaan bahasa. Untuk itu, muncullah pemikiran bahwa untuk bersatu kita memerlukan sebuah bahasa persatuan. Pada akhirnya, mereka mengadakan Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 di Jakarta. Muncul pemikiran yang akan menjadi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Ini dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Nah, itu digodok dan dipikirkan bahasa apa yang bisa dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Karena dasarnya secara penuturan itu bahasa Jawa sangatlah banyak penuturnya dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Namun, bahasa Jawa ini ternyata memiliki tingkatan sehingga sulit untuk dimasyarakatkan dan untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dicarilah bahasa yang bisa diterima oleh semua kalangan. Untuk itu, jatuhlah pilihan bahasa Melayu. Mengapa harus bahasa Melayu dijadikan cikal bakal bahasa Indonesia? Karena satu, bahasa Melayu merupakan lingua franca, yaitu bahasa pergaulan dan perdagangan yang ada di wilayah Nusantara dan juga wilayah Asia Tenggara. Pertimbangan lain mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Selain merupakan lingua franca, bahasa Melayu mudah dipelajari karena tidak memiliki tingkatan. Untuk yang ketiga, bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa Indonesia karena ada persetujuan dari peserta yang hadir dalam Kongres Pemuda pertama tersebut. Pada momen ini, maka juga dicetuskan Sumpah Pemuda, yaitu yang keempat. Pada Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928 dicetuskan Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda Indonesia yang bergabung dalam organisasi tadi mengeluarkan perjanjian atau ikrar bahwa kita semua memiliki satu, yaitu bahwa
kita semua memiliki satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat ya, bukan bahasa satu. Logikanya kalau bahasa satu itu hanya bahasa Indonesia. Tapi kita memiliki bahasa daerah dan sampai hari ini masih dijaga. Jadi menjunjung tinggi bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Dengan momen Sumpah Pemuda, akhirnya bahasa Melayu yang sekarang dijadikan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Dengan momen Sumpah Pemuda itulah bahasa Melayu yang sekarang dijadikan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Dengan momen Sumpah Pemuda tersebut, ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berakar dari bahasa Melayu. Demikian topik kita tentang cikal bakal sejarah bahasa Indonesia. Materi berikutnya adalah tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Saudara-saudara mahasiswa, akan saya sampaikan kepada saudara semua tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Ada dua kedudukan bahasa Indonesia berdasarkan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang termaktub dalam Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kedudukan yang di depan tadi, maka masing-masing kedudukan ini memiliki fungsi yang berbeda. Kita mulai dari yang pertama. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Yang pertama itu ada kata bangga. Jadi dengan bahasa Indonesia kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita merasa bangga. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Maksudnya identitas kita sebagai orang Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selain identitas yang lainnya, misalnya bendera dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar warga negara, yaitu alat yang dipakai interaksi antara warga, alat yang dipakai warga yang satu dengan warga yang lain. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat integrasi nasional. Coba saudara bayangkan, berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki bahasa mereka masing-masing. Coba kalau tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana mereka bisa berkomunikasi antara orang Aceh dengan orang Papua, antara orang Sumatera dengan orang Kalimantan? Mereka tentu akan mengalami kesulitan. Nah, bahasa Indonesia hadir di tengah mereka untuk mengintegrasikan masyarakat yang berbeda tersebut. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, sesuai dengan kedudukan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki 4 fungsi juga. Fungsi yang pertama adalah sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Jadi, orang Indonesia akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa yang dipakai dalam sidang resmi. Misalnya, bahasa yang dipakai dalam tata pemerintah secara resmi. Bahasa yang dipakai dalam kebernegaraan yang resmi. Yang kedua, berfungsi sebagai bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ketika kita berada di dunia pendidikan, maka bahasa Indonesia yang wajib kita gunakan karena bahasa Indonesia adalah pengantar di dunia pendidikan. Jadi, seharusnya pengajar, mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi.
Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perencanaan pembangunan nasional. Maksudnya, jika merencanakan pembangunan nasional, wajib memakai bahasa Indonesia. Seperti yang tertera di nomor 3, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perencanaan pembangunan nasional. Sekarang yang terakhir, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan banyaknya fungsi bahasa Indonesia yang seperti ini, maka pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting bagi mahasiswa. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, demikian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk menambah materi, mengembangkan wawasan, saya sarankan saudara-saudara mahasiswa membaca referensi-referensi yang lainnya. Demikian pertemuan perkuliahan kali ini. Sekian dan terima kasih.